Berikut kami persembahkan hasil pembelajaran mata kuliah penanganan kargo dengan materi pengantar kargo dan kargo udara dari mahasiswa Vokasi Pariwisata Universitas Indonesia. Yang pertama-tama, apa yang dimaksud dengan kargo? Kargo adalah semua barang atau dalam bahasa Inggris goods yang dikirim melalui udara dengan pesawat, laut dengan kapal, dan darat dengan truk kontainer yang biasanya diperdagangkan baik antar wilayah di dalam maupun di luar negeri yang dikenal dengan istilah impor dan ekspor. Selanjutnya, bagaimana sejarah awal mula industri kargo udara? Pada tahun 1910 merupakan pertama kalinya pengangkutan kargo udara dimulai. 10 bal sutra diangkut dari Amerika Serikat, yaitu dari Dalton, Ohio ke Columbus, Ohio. Inovasi brilian tersebut diikuti oleh Eropa dan pada tahun 1918 layanan pos udara pun dimulai. Bisnis kargo udara mulai berkembang ketika maskapai penerbangan yang lebih besar mulai beroperasi. Revolusi industri pun menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya industri kargo udara. Tidak lupa, pada zaman Perang Dunia ke-1 dan ke-2, pesawat militer membawa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada masa itu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kelemahan penggunaan jasa kargo udara. Lalu, bagaimana sejarah industri awal mula kargo melewati jalur laut? Kapal kayu telah digunakan di Indonesia sejak beberapa abad lalu. Sejarah telah mencatat peran dan kekuatan armada kapal Pelra atau pelayaran rakyat. Pelra berfungsi sebagai alat pengangkut barang ke seluruh pelosok negara. Berikut kelebihan dan kelemahan menggunakan jasa transportasi kargo melalui jalur laut. Nah, selanjutnya bagaimana sejarah industri kargo darat? Berikut sejarah singkatnya. Dan ini kelebihan dan kelemahan kargo darat. Perbedaan antara pengiriman ekspedisi dengan pengiriman kargo. Pengiriman ekspedisi menerima berapapun berat, tanpa adanya minimal, memberikan pelayanan door-to-door serta tarif ongkos kirim yang ditentukan oleh berat barang per kilogram. Sedangkan pengiriman kargo memberikan pelayanan dalam jumlah banyak, yaitu minimal 10 kg sampai 50 kg, memberikan pelayanan port-to-port serta tarif lebih murah karena mengirimnya dalam jumlah banyak. Nah, ini dia organisasi dan asosiasi yang mengatur regulasi industri kargo. Kira-kira apa ya hubungan kargo dalam industri pariwisata? Transportasi merupakan faktor yang sangat vital bagi industri pariwisata. Bahkan saat ini hubungan itu berlaku dua arah di mana kedua sektor saling mempengaruhi. Kargo juga membantu kelancaran kepariwisataan, namun bukan hanya menjadi media transportasi manusia, melainkan juga barang-barang yang mereka bawa. Berikut aktivitas kargo dan logistik. Yang pertama ada pelayanan pelanggan, yang kedua ada prediksi permintaan, yang ketiga ada manajemen persediaan, dan yang keempat ada komunikasi logistik. Selanjutnya ada penanganan material, pengemasan, dan yang terakhir ada pergudangan dan penyimpanan. Berikutnya, ada macam-macam kegiatan cargo warehouse.
Selanjutnya merupakan penjelasan lebih lanjut istilah-istilah di dunia kargo yang perlu diketahui. Berikut merupakan alur pengiriman kargo udara. Yang pertama, barang dikirim oleh shipper langsung ke origin freight forwarder, lalu langsung dicek ke export customs, setelah oke, dikirim ke origin ground handling agents, lalu langsung dimasukkan ke pesawat atau carrier, lalu langsung destination ground handling agent setelah sampai dan dicek bea cukainya, lalu langsung sampai ke destination freight forwarder. Berikut merupakan penjelasan alur pengiriman kargo udara yang lebih rincinya. Nah, berikut merupakan penjelasan jenis-jenis pesawat kargo secara garis besar. Pertama, yang pasti adalah pesawat kargo, di mana hanya berisi muatan-muatan kargo yang dikirim oleh freight forwarder. Selanjutnya, merupakan pesawat penumpang yang dinaungi oleh commercial airlines, di mana pesawatnya menyimpan barang-barang penumpang di bawah kabin penumpang. Nah, selanjutnya merupakan beberapa contoh dokumen yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah kargo. Yang pertama, ada airway bill, di mana surat tersebut merupakan surat perjanjian atas dikirimnya suatu barang. Yang kedua ada cargo manifest, dan yang ketiga ada load plan. Selanjutnya, ada dokumen delivery order, dan juga NOTOC, yang merupakan kepanjangan dari Notification to Captain. Selanjutnya, penjelasan jenis-jenis kargo. Yang pertama adalah general cargo, di mana barang-barang yang dikirim tidak membutuhkan penanganan khusus. Selanjutnya, ada special cargo, merupakan jenis kargo yang membutuhkan penanganan yang khusus dan memiliki tingkat penanganan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada post mail, yang merupakan barang kiriman yang berasal dari kantor pos Indonesia, contoh surat atau wesel. Yang keempat ada dangerous goods, yang mana kargo yang merupakan bahan atau zat yang berbahaya bagi keselamatan. Dangerous goods dibagi menjadi 9 jenis kategori. Selanjutnya merupakan penandaan dan pelabelan kargo udara. Mengapa perlu dilakukan demikian? Agar airlines dapat mengidentifikasi jenis-jenis kargo yang akan dikirim dan bagaimana penanganannya. Selanjutnya merupakan alur impor dan ekspor. Yang pertama merupakan alur impor. Berikut prosedurnya. Kargo dibawa oleh airlines ke bandara tujuan yang sebelumnya dilakukan pengecekan dokumen terlebih dahulu. Setelah sampai, barang kargo diterima dan dibawa menuju ke storage area, lalu disimpan dengan jenisnya serta sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Tahapan terakhir yaitu barang diverifikasi dan siap diambil. Tahapan yang pertama yaitu barang diterima oleh pihak kargo. Setelah itu ditaruh sesuai dengan jenisnya dan kemudian dilakukan security screening. Dan tahapan terakhir yaitu barang siap dikirim melalui pesawat udara.